Ya. Oke, sudah. Pembayaran. Nah, lalu dibaca di bukti pembayaran itu, kita isi apa? Cash atau bank? Bank, Bu. Ya, silahkan diisi bank. Oke. Lalu, apalagi yang harus kita isi? Nah, ini saya kasih tahu ya teman-teman, nomor bukti ini, nomor bukti yang di kanan atas, nomor bukti yang di kanan atas, ini nggak usah kalian apa-apakan, nggak usah kalian ketik manual nomornya, itu langsung otomatis kok dia. Nah, jadi biarkan aja untuk nomor bukti yang di atas ini, yang gambar pensil. Nah, ini diabaikan saja. Yang harus diganti adalah semua data yang ada di sini kecuali yang itu, yang perlu kita ganti. Contoh, nomor cek. Ada nggak nomor cek? Ada nggak nomor cek? Nggak ada ya? Nggak ada kan keterangan itu? Nggak ada. Tidak, Bu. Tanggalnya bisa diganti? Tanggal berapa? Tanggal 2 Tanggal Januari 2 Januari. 2018. Itu bisa diklik manual kok daripada kalian searching lama. Januari 2018. Nah, lalu akun perkiraannya kan kita udah ini ya, udah masukin akun bank. Pembayaran berarti kan cash and bank kita berkurang, terus hutangnya juga berkurang ya kan? Berarti akun perkiraannya apa? Jurnalnya kalau manual kan kita nulisnya hutang biaya debit ya kan? Kreditnya cash atau bank. Nah, ini kita kurang apa nih sekarang carinya? Banknya udah. Terus cari apa? Mbak Ega. Nah, di situ kita cari apa? Ya, iya, ayo, PD, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak mengurangi nilai. Yes, hutang, biaya, nilainya berapa? 12.500.000. Oke, semua selain Mbak Ega bisa mengikuti ya, silahkan kalian ikuti step by step-nya. Yang salah atau merasa nggak sama, diem dulu. Nanti di akhir ada waktu untuk kalian nyimak videonya, kalian perbaiki sendiri. Tapi kalau sekarang waktunya nggak cukup. Ya, kita yang terbatas waktunya. Oke, lanjut Mbak, catatan nggak usah diisi. Ya, nggak usah, lanjut aja. Ya, 12.500.000. Oke, sudah record ya. Kalau sudah, jangan lupa klik informasi lain. Siapa tahu di situ ada yang perlu kita isi. Jadi silahkan klik I di bawahnya itu. Nah, ada kan I di menu bawahnya daftar sebelah kiri, ada kan I? I bawahnya. Nah, itu Mbak. Itu harus diisi. Kalau ada info lainnya, silahkan diklik. Nah, di situ baru kita catat keterangannya, pembayaran telekomunikasi yang sudah diakui pada bulan Desember 2017. Lihat di modul ya, di keterangan, di bukti pembayaran, itu kan ada tuh keterangan. Nah, itu harus ditulis di I. Kenapa? Supaya kita bisa identifikasi sebenarnya itu tuh pembayaran apa gitu. Hutang biaya yang apa, itu kan banyak gitu. Desember 2017.
Oke, sudah. Kalau sudah, kita bisa lakukan. Udah yakin ya semua tanggal oke, cash and bank. Yang di sini Mbak, daftarnya di atasnya I itu diklik lagi. Nah, ya, di rinciannya oke. Sudah hutang biaya, nilainya sudah sama. Kalau sudah, karena transaksi selanjutnya tidak berhubungan dengan yang ini, maka kita bisa lakukan save atau dicetak. Sebenarnya sama aja, mau di save atau dicetak, bedanya cuma ini, save atau cetak ada di paling kanan. Kalau di save kita nggak nampilin bukti transaksinya, tapi kalau mau dicetak, itu selain data tersimpan, kita juga bisa lihat bukti transaksinya. Nah, kalian mau pilih yang mana terserah. Saya bebaskan mau pilih cetak atau mau pilih save. Pilih mana Mbak Ika? Manut aja saya. Apa aja, Bu? Mau dicetak? Oke, silahkan dicetak. Tunggu ya, masih hijau kelap-kelip itu kan. Bu, maaf, saya ketinggal setelah yang 12 juta itu, Bu. 12.500.000, tanggal sudah disesuaikan, bank sudah, hutang biaya sudah, ya Mbak? Bentar ya Mbak, Mbak Ega berhenti dulu. Barusan yang nanya Mbak siapa? Wulandari, Bu. Mbak Wulandari, informasi lain udah diisi belum keterangan? Belum, Bu. Nah, informasi lain. Yang penting akun perkiraannya jangan salah, hutang biaya, terus pembayaran melalui apa? Bank, bukan cash ya, tapi bank. Tanggalnya 2 Januari 2018, totalnya 12.500.000. Terakhir isi informasi yang di bawahnya rincian tadi, diklik I, lalu kalian isi catatannya. Nah, ini buktinya. Kalau kalian dicetak, kalian bisa melihat bukti. Buktinya sama ya dengan yang di modul ya, teman-teman. Sama, Bu. Oke, sama. Ya, Mbak Wulandari udah bisa mengikuti belum? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Mbak, tutup Mbak Ega. Tutup itu ini, kata tutup ini. Ada kan? Sebelah kanan. Oke, kalau sudah ditutup, transaksi kedua tidak berhubungan dengan transaksi pertama, maka pembayaran itu ditutup aja tab-nya. Oke, sekarang transaksi yang kedua. Silahkan buka modulnya. Kita agak cepat ya, mulai transaksi kedua karena transaksi pertama udah pemanasan. Transaksi kedua, tanggal 3 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok tunai. Jadi perusahaan CV Surya Sejahtera melakukan pembelian secara tunai. Berarti dia beli terus langsung bayar, ya kan? Ada dua dokumen di sini dan itu berkaitan. Jadi kita masuk mana ini? Menu pembelian, oke. Terus kemana Mbak? Habis pembelian siapa yang mau jawab? Tadi Mbak Uslifa udah. Ada lagi yang mau coba jawab? Transaksi kedua? Itu lihat itu buktinya bukti apa? Yang dokumen 221. Faktur, iya. Iya, berarti masuknya ke pembelian, lalu faktur pembelian. Faktur pembelian, oke, diisi. Apapun yang bisa diisi infonya, silahkan diisi sesuai bukti transaksi. Di sini yang harus kita isi pertama adalah pemasoknya. Pemasoknya siapa namanya? Tunai, ya kan? Itu ada kan di modul pemasok tunai. Ketik aja tunai, dia akan otomatis muncul. Tunai. Nah, itu ada kan? Silahkan diklik, lalu tanggalnya disesuaikan. Tanggal berapa itu? 3 Januari 03 ya berarti ya. 0301
2018. Nah, kan? Terus ada nomor faktur enggak? Ada nomor faktur enggak? Sebelah kanannya itu yang kosong. Di bawahnya nomor form. Ada enggak di modul? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ketika nomor fakturnya, silahkan. 09987. Nah, oke. Kalau sudah, kita cari barang atau jasanya. Karena beli, apa yang kita beli? Tepung beras 50. Nah, ngetiknya beras gitu kan, yang beda kata kuncinya. Ya, silahkan diklik. Tunggu dulu. Nah, disesuaikan kuantitasnya. Satuannya bungkus, kuantitasnya 50. Harganya per bungkusnya berapa? 14.500. Klik manual. Terus diklik total harganya. Klik aja. Oke, jadi 725. Terus PPN-nya 10%. Nah, di situ kan PPN 11% tuh, teman-teman. Iya enggak? Nah, ini adalah formatnya dari Accurate yang terbaru. Karena per tanggal 1 April 2022 kemarin, pajak pertambahan nilai yang dikenakan itu 11%, bukan lagi 10%. Maka Accurate menyesuaikannya sebagai template dari Accurate yang sekarang. Sedangkan data kita adalah data historis yang kena PPN-nya masih 10%. Sehingga nanti harus kita ganti. Jangan lupa kalian mengganti PPN-nya. Kalau enggak, nanti kalian akan gagal input. Pasti akan gagal input karena nanti nilainya PPN-nya lebih tinggi dari misal ada uang muka, misal gitu. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Kita harus benerin yang itu dulu. Gitu. Maka saya ingatkan lagi, PPN pastikan 10%. Pastikan. Nanti ya. Oke, dilanjut dulu Mbak. Biar nggak lupa, sabar. Biar nggak lupa ya kan, PPN yang di bawah itu, ada kan PPN 11% yang di bawah, birunya diklik persennya. Nah, itu diklik, diganti dulu tarif 10%. Untuk semua transaksi yang terkait dengan PPN, manual harus ganti dulu 10%, 10% gitu terus. Oke, silahkan dilanjut. Nah, nilainya sama ya sekarang ya. PPN-nya Cucok 72.500. Tadi kan 79 sekian ya. Nggak cocok. Nah, sekarang selain tepung beras, kita beli apa lagi? Tepung kanji. Kanji gitu kan berarti. Kanji. Oke. Seperti tadi persis silahkan diisi kuantitasnya, harga per bungkusnya. Kuantitasnya 10, per bungkus harganya 9.000. Oke, silahkan diklik jumlahnya. Apakah sudah cocok 90.000? Oke, cocok, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, kalau sudah dilihat totalnya yang paling bawah, apakah nilainya sudah sama? 896.500? Sudah sama, Bu. Semuanya sudah sama. Oke, jangan lupa informasi lain. Informasi lain yang I itu harus dilengkapi sebelum kita lanjut ke dokumen yang lain. Nah, apa yang bisa kita isi dari situ? Tanggal pengiriman, karena ini tunai, otomatis tanggal pengirimannya juga saat itu juga. Tanggal 3 Januari 0301 2018. Oke. Terus kena pajak. Oke, pengirimannya dikirim dengan apa? Ada informasi enggak? Enggak ada. Oke, berarti dicuekin aja.
Nomor faktur pajak, nggak ada juga. Alamat, oke, kalau nggak ada, syarat pembayarannya COD, benar. Karena sudah jelas ya, penjualan tunai, pembelian tunai, maka yang tunai-tunai itu syarat pembayaran COD. Yuk, keterangannya, ada nggak keterangan? Nggak ada. Ya udah, berarti selesai. Dokumen 2, strip 1 sudah selesai. Tetapi kita masih lanjut ke dokumen selanjutnya, yaitu langsung dibayar. Kalau gitu, kita ambil ke proses bayar. Karena langsung dibayar ya, proses bayar. Tunggu dulu sebentar. Oke, sudah proses bayar. Kita penuhi lagi apa yang harus kita isi. Ada apa? Banknya. Tadi pembayaran nih, dokumen 2.2 ya lihatnya. Pembayaran melalui bank. Jadi di situ juga klik bank. Oke. Metode bayarnya benar, tunai lainnya di dokumen 2 strip 2. Lalu tanggal bayarnya silahkan disesuaikan tanggal 3 Januari. Nah, pembayaran ke-nya sudah cocok ya, karena tadi kita langsung proses dari yang pertama, faktur pembelian. Nilai pembayaran silahkan di-reload. Di-reload itu ini, yang hijau, tombol bulet-buletin loh, di dekatnya nilai pembayaran, RP. Ini loh Mbak, atas. Mbak Ega. Di atas, sebelah kiri, bawahnya tunai atau lainnya. Hijau, bulat. Tombol hijau, bulat. Ini namanya reload. Nah, oke ya, sudah cocok ya nilainya ya. Ini sambil konsentrasi, semuanya sambil menghafalkan titik-titik menunya supaya mudeng. Reload, reload mana ya gitu kan. Masuk. Terus informasi lain harus diisi karena di situ ada keterangan. Jadi informasi harus diisi. Silahkan diketik pembayaran atas pembelian tunai. Sesuai dengan modul. Ya, pembayaran atas pembelian tunai. Balik lagi ke rincian tadi, atasnya I. Sudah cocok semuanya, nilainya sama, tanggalnya oke. Bank masuk tunai, kalau sudah yakin silahkan klik cetak atau save, terserah. Ini sudah selesai transaksi yang kedua. Mau di save boleh, mau dicetak boleh gitu kan. Ini di save, oke, nggak apa-apa. Lalu kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga tidak berhubungan dengan pembelian. Maka silahkan tab-tab itu di close aja. Ya, close lagi. Ya, kita lanjut tanggal 4 Januari 2018 menginput nomor seri pajak perusahaan. Cuma input toh. Kita masuk kemana? Menu, lalu Smart Link Text. Coba yang di bawah. Bawah sendiri Smart Link. Nah, bawah. Nah, itu. Smart Link. Lalu kita isi ke penomoran faktur pajak. Nah, ini diperhatikan, itu kan hanya mengisi nomor. Dari nomor sampai nomor. Udah itu toh yang diisi. Silahkan lihat di modul dan jangan sampai salah ketik. 901, 18, 123, 00, 900. Tanpa titik, tanpa strip. Pokoknya kita hanya menuliskan angka ya. Lalu sampai nomor 901, 18, 123, 0093 kali. Ya. Sudah yakin semuanya benar? Semuanya benar ya? Kalau sudah yakin tidak ada typo, tidak ada salah input, silahkan di-save. Yang tipe penggunaan tetap biarin aja, utama, nggak usah diganti-ganti.
Kalau sudah di-save, kita lanjut transaksi 4, tidak berhubungan sehingga close tab aja. Close tab. Close tab, ya. Silahkan lanjut ke transaksi yang keempat. Tanggal 4 Januari, CV Baking Cake melakukan pesanan pembelian dengan detail sebagai berikut. CV Baking Cake melakukan DP, lalu dibayarkan dengan transfer bank. Di sini ada 3 bukti transaksi sekaligus dan mereka saling terkait. Dari yang pertama ada pesanan penjualan, ya kan? Kalau CV Baking Cake sebagai pelanggan kita itu memesan barang ke kita, berarti kan posisinya kita mencatat sebagai penjualan, ya kan? Lalu dia kasih uang muka. Habis itu uang mukanya dibayar secara transfer bank. Maka yang pertama kita buka menu apa? Menu penjualan, ya betul sekali. Setelah itu ke pesanan penjualan. Ya, udah pada pinter nih. Udah ngerti ya ritmenya ya. Oke, pesanan penjualan. Ya, ditunggu. Ini accurate, sekalinya sinyalnya kurang baik, nanti pasti nge-close terus balik lagi ke dashboard. Jadi nanti teman-teman yang sinyalnya kurang baik, kalau terjadi hal demikian, berhenti dulu aja ya. Nanti akan saya buka kok 24 jam, kalian bisa kapanpun ngakses ini. Dipesan oleh, nah siapa yang pesan ini? Tadi baking, baking cake, oke. Baking cake. Lalu apa yang bisa kita isi? Tanggal 4 Januari. Tanggal 4 Januari 2018. Lalu barang jasanya apa yang dipesan? Silahkan, seperti tadi ya Mbak Ega. Nanti Mbak Ega sampai nomor 7, habis itu ganti nanti ya yang share database-nya. Oke, tepung kanji, kuantitas 200. 200. Nah, ini udah otomatis ya. Kita waktu itu kan udah input barang jasanya 17.850 cocok, 3570 cocok, PPN-nya jangan sampai lupa dicentang. Ya, silahkan dilanjut. Terus beli apa lagi Mbak? Ketan, tepung ketan. Oh ya, itu nggak apa-apa sekarang daripada lupa Mbak. Yuk, ganti sekalian. Tarif 10%. Ya, terima kasih Mbak Ega. Nah, udah hafal ritmenya. Tepung ketan, ketan. Ketan, kuantitasnya 350 bungkus. Harganya udah cocok, per bungkusnya 24.150. Itu 350. 350. 350 Mbak, bukan 360. Nah, iya. Nah, itu hati-hati ya. Nggak usah keburu-buru. Yang penting pastikan kalian nggak salah ketik. 350. Oke, udah cocok ya total harganya 8452.500 PPN 110%. Oke, silahkan lanjut. Satu lagi, CV Baking Cake pesan apa lagi? Tapioka. Silahkan klik tapioka. Kuantitasnya disesuaikan 200 bungkus. 200 bungkus. Seharga 14.700. Ya, 29.40. Cocok ya, silahkan lanjut. Kalau sudah, apalagi Mbak Ega yang harus kita isi atau teman-teman yang lain? Info, iya, pinter. Senang saya. Info. Info, apa yang bisa kita sesuaikan? Nomor PO ada loh di keterangan, di bukti ada loh nomor PO. Nomor PO. Berapa itu nomor PO-nya? PO strip baking yang di dokumen 4 strip 1. Atas PO strip
Baking garis miring 1187. Terus apalagi tanggal pengiriman silahkan disesuaikan. Tanggal 5 Januari. Ngirimnya 05.01.2018. Terus dikirim melalui kurir. Ketik aja manual karena belum kita input kurir. Simpan kurir sebagai data baru. Ya. Oke, terus dia kan belinya nggak tunai ya ini ya. Dia nggak tunai berarti biarkan aja net 60. Lalu apalagi yang harus kita isi? Keterangan. Keterangannya ada nggak? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada silahkan kembali ke rincian. Rincian barang. Rincian. Pastikan jumlah yang di bawah semua sama dengan yang di bukti transaksi. Pajaknya 1496250, oke. Total 16458.750, oke. Bukti transaksi 4.1 sudah selesai. Tapi tadi ada uang muka. Si CV Baking Cake itu masih uang muka. Lalu kita gimana? Iya, maaf, pinter proses. Terus uang muka, ya. Tunggu dulu, sabar. Oke, sudah masuk ke uang muka penjualan. Dari CV Baking Cake, tanggalnya berapa? Ini masuk dokumen 42 ya. Tanggal 4 Januari 04.01.2018. Oke. Lalu berapa uang mukanya di manual aja, diganti itu. Berapa? Dia bayar berapa? 8 juta. Ya kan? Uang mukanya dia kasih 8 juta. Dan 8 juta itu sudah termasuk pajak, sehingga total termasuk pajak harus dicentang. Jangan nggak dicentang. Kalau nggak dicentang nanti jadi 8.800.000 kena pajak 10%. Jadi ini harus dicentang teman-teman semuanya. Kena pajak sama total termasuk pajak dicentang ya. Dua-duanya dicentang. Sehingga nanti akan sama dengan bukti 4.2. Sudah semua? Kalau sudah, silahkan ke I. Ke I. Informasi lain, tanggal faktur pajak oke, udah sesuai. Keterangan, silahkan diisi. DP untuk pesanan penjualan. Nah, ini adalah untuk dokumen 4-2. Ada lagi lanjutannya. Ternyata uang ini dibayarnya melalui transfer bank. Silahkan, berarti proses terus pembayaran. Yes. Aduh, senang saya udah pada bisa ngikutin ya. Nah, tadi belum diedit ya, Mbak? Bu, itu kotaknya belum diedit, Edit aja. Iya, sorry, edit. Nggak apa-apa. Edit. Nah, kita yang biasa yang satu-satu ngelihat aja masih ada yang salah ya. Benar, nggak apa-apa. Tarif 10%, jangan lupa. Ini dia tadi ya. Nah, kalau sudah baru diproses, lalu uang muka. Udah cocok ya, totalnya 8 juta, udah include pajak, terus dibayar lewat transfer bank. Muka penjualan. Tunggu dulu prosesnya, emang harus sabar. Nah, ini dia. Terima dari CV Baking Cake. Lewat apa? Lewat bank. Silahkan pilih bank. Tuh kita masuk ke dokumen 4.3. Tunai lainnya. Oh, itu diganti, Mbak. Metodenya bukan tunai lainnya, tapi ternyata transfer bank. Transfer bank.
Di reload ya nggak apa-apa, reload dulu. Terus tanggalnya jangan lupa diganti, tanggal bayar tanggal 4 Januari 2018. Terus apalagi udah semua, tinggal info ditambahin keterangan ya kan. Di situ ada keterangannya, pembayaran DP atas pesanan penjualan. Ya, dokumen 4 strip 3. Atas pesanan penjualan. Pembayaran atas DP, pembayaran DP atas pesanan penjualan. Ya, sudah semua. Di bawah dilihat nilai pembayarannya 8 juta ya. Benar ya, sama. Silahkan mau di-save atau dicetak, Mbak Ega. Saya manut. Di-save. Kalau dicetak pun nanti hasilnya ya sama kok, sama dengan yang di modul, cuman bentuknya aja beda karena formatnya kan mungkin yang di modul ini format lama ya, tahun 2018 keluarnya kayak gini. Nanti coba kalau ada tanda terima pembayaran dicetak ya, biar tahu bedanya ya, nggak apa-apa. Bu, izin bertanya, kalau punya saya kan tak cetak toh. Nah, ini ada pilih desain cetakan, milih yang penerimaan penjualan default apa yang bukti terima PPh 23 ya, Bu? Yang default, Mbak. Pilih yang ada kata defaultnya. Baik, Bu, Coba. terima kasih. Udah buka. Beda ya, format bentuknya beda tapi dalamnya sama, keterangannya, terus judulnya, tanda terima pembayaran gitu sama kan? Bu, kalau di saya muncul nilai pembayaran tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran itu bagaimana, Bu? Nilai pembayaran tidak mencukupi untuk melunasi. Kamu tadi udah proses uang muka. Ini kan pembayarannya pembayaran uang muka, Mbak. Jadi sebelum kamu masuk ke pembayaran, kamu klik dulu proses uang muka dari tadi yang pertama itu. Dari pesanan penjualan, terus diproses uang muka. Kamu isikan 8 juta, baru terakhir kamu proses pembayaran. Kalau nggak memproses uang muka, ya memang nggak lunas. Orang dia belinya 16 juta, bayarnya cuma 8 juta, kan nggak bisa bayar, ya kan? Itu ada satu step yang kelewat pasti. Oke ya, lanjut ya untuk yang kelewat-kelewat, yang tertinggal-tertinggal nanti pakai video aja. Nanti akan saya share juga video Zoom kita hari ini kalau memang dari Elita kalian susah ngikutin juga. Oke, lanjut ya Mbak Ega, transaksi kelima. Transaksi kelima, perusahaan melakukan pengiriman atas pesanan. Oke, berarti yang tadi sudah dibayar uang mukanya, terus dikirim. Di close aja lah, biar nggak bingung. Yuk, pesanan penjualan. Kita masuk ke penjualan lagi. Penjualan. Oke, terus pesanan penjualan. Pesanan penjualan. Sebelahnya. Nah, kenapa klik di sini? Biar nggak salah aja. Udah kita berangkat dari pesanan penjualan dulu, ya kan? Terus kita klik yang hijau atau data. Ini Mbak, hijau ini sayang, bukan yang itu, bukan. Pesanan penjualan, tetap di situ yang di tab. Ya betul sekali itu daftar yang hijau. Silahkan. Nah kita kan udah punya nih, udah punya datanya penjualan ke CV Baking Cake. Diklik aja. Itu data historisnya kan daftar. Nah, ini yang tadi itu ternyata dikirim tanggal berapa ini? 5 Januari. Berarti kita pilih apa nih sekarang? Proses, terus pengiriman. Iya. Proses, terus pengiriman.
Nah, data ini, habis ini kalian isikan sesuai dengan yang ada di dokumen yang kelima di modul. Apa yang harus kita isi, apa yang harus kita ganti, gitu kan. Tuh, kita kirim ke CV Baking Cake. Tanggal berapa? Tanggal 5 Januari. 0501. Oke, terus pengirimannya by kurir, oke. Yang dikirim sudah cocok ya, 200 kuantitasnya semuanya sudah sama, 350 sama 200. Kalau sudah, informasi jangan sampai lupa, informasi diklik. Nomor PO-nya yang tadi sama, FOB karena nggak ada informasi kita cuekin aja, langsung isi keterangan. Pengiriman barang atas pengiriman barang atas pesanan penjualan oleh CV Baking Cake. Tadi kalau Mbak sambil ngetik sambil saya jelasin ya. Tadi kalau kita nggak lewat pesanan penjualan pun bisa. Tadi kan Mbak Ega ngekliknya ke pengiriman pesanan. Nggak apa-apa, pakai itu juga nggak apa-apa, pengiriman pesanan. Terus nanti ada pilihan pesanannya apa, silahkan kalian klik ambil data. Nah, nanti akan muncul CV Baking Cake, tinggal diklik aja. Gitu ya bedanya ya teman-teman. Jadi mau lewat ke pengiriman pesanan terus diproses, atau mau lewat ke menu pengiriman pesanan terus diambil, itu sama aja. Yang penting datanya jangan salah pilih gitu aja. Caranya ada 2 gitu, nggak apa-apa. Oke ya. Kalau sudah kembali ke kategori barang, silakan dilihat lagi. Ya, kalau sudah sesuai, silakan klik save. Ya, sudah selesai transaksi di nomor 5. Lanjut transaksi yang ke-6. Di-close dulu aja, Mbak. Tab-nya. Transaksi yang ke-6. Karena sudah dikirim tadi, ternyata perusahaan melakukan penagihan. Berarti terbit faktur penjualan. Silahkan bagaimana klik ke penjualan, lalu faktur. Faktur, bukan retur ya, faktur. Faktur penjualan sesuai dengan judul dokumen ke-6. Sudah. Tunggu dulu ya. Ya, silahkan klik ambil. Ambil, Mbak. Nggak usah ngetik lagi. Kita kan udah punya datanya. Ini kan nyambung sama yang tadi ya kan? Nah, silakan klik pesanan. Pengiriman. Iya. Sorry. Berarti pelanggannya coba. Pelanggannya diisi dulu. Yang warna merah itu ya. CV Baking Cake. Baking Cake. Baking Cake. Terus diambil. Tanggalnya itu Bu belum diganti. Ya, ganti dulu juga nggak apa-apa. Oke. Tanggal berapa ini? Nggak usah ya, nggak apa-apa sih, Mbak. Kita akan lanjut dari pengiriman ya. Ini takutnya tanggalnya nggak muncul. Tanggal 6 kita ngirimnya tanggal 5 atau ini? Nggak apa-apa, udah cobain dulu aja. Kalau salah ya kita ulangin. Yuk, ambil dari pengiriman. Dari pengiriman. Terus
Cari atau pilih pengiriman, Mbak. Ada nggak pengiriman yang tadi, yang di search itu? Nah, cari pengiriman. Cari pengiriman yang CV baking cake ada nggak? Nah, itu dia. Tanggal 5 Januari kan kita ngirim ini ya. Oke, udah cocok ya. DO 2018 01 0001. Nah, dilanjut silakan. Oke, ada bayangan ya teman-teman. Ini yang kita pakai proses ambil. Seandainya kalian nggak pakai proses yang ambil, kalian bisa klik tadi yang pengiriman pesanan, terus histori pengiriman, terus proses faktur, itu bisa. Tapi kalau ini saya kasih contoh yang kita ambil dari awal penjualan, faktur penjualan, terus kita baru isi pelanggan, terus diambil datanya. Jadi ada dua proses. Mau pakai histori pengiriman atau mau langsung ke faktur. Gitu ya, ada bayangan ya bedanya tadi ya, dua cara. Nah, kalau sudah yakin PPN-nya diganti dulu supaya sesuai. PPN sebesar 10% sehingga nominalnya akan berubah ya, sama dengan yang di modul, totalnya 16.458.750. Uang mukanya 8 juta, PPN-nya 1496250. Ya, kalau sudah cocok silahkan bisa di save atau dicetak. Sorry, I-nya Mbak, sorry sebentar, I-nya. Infonya belum ditambahin. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Infonya apakah sudah cocok, pengirimannya kurir, N-nya. Untungnya luckily cocok ya, nggak perlu ada yang berubah dan nggak ada tambahan biaya lainnya seperti biaya pengiriman dan lain-lain. Oke, bisa langsung di save atau dicetak. Ini dokumen ke-6 ya, kita sampai transaksi yang ke-6. Wah, waktunya udah tinggal sedikit lagi, agak ngebut ya Mbak Ega. Habis ini kita targetnya sampai transaksi 15 ya. Sebentar, sabar. Daripada error, balik ke dashboard ya kan. Nah, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, format tulisannya bisa berbeda, tetapi nilainya, judulnya itu akan sama aja. Faktur penjualan, ya kan? Judulnya CV Sejahtera _ Ega, itu punya Mbak Ega, kan gitu. Oke ya, ada bayangan ya maksud saya ya. Format bisa berbeda, tapi dalamnya sama aja. Ya, silahkan ditutup Mbak. Lanjut terakhir transaksi ke-7 setelah itu kita ganti ya, gantian teman yang lain, bukan Mbak Ega. Ke-7, perusahaan melakukan penjualan tunai. Mbak, itu faktur penjualan di close dulu Mbak, daripada overlap nanti bingung kita. Close dulu, kalau nggak ada hubungannya, histori close saja. Perusahaan melakukan penjualan tunai kepada Kue Toko Sehati. Transaksi ke-7 ada dua dokumen. Yang pertama, dokumen faktur penjualan, lalu langsung dibayar karena penjualan tunai. Silahkan, persis kayak yang tadi pernah kita lakukan. Yuk, penjualan, faktur penjualan. Ya, silahkan diklik. Oke, pelanggannya adalah Sehati. Sehati. Silahkan diketik Sehati, sudah muncul, tanggalnya sesuaikan, tanggal 8 Januari 0801 2018. Lalu pilih barang atau jasa yang dijual apa ini, tepung terigu. Terigu sejumlah 200, kuantitasnya 200 bungkus.
Ya, harganya cocok 35.700. Yuk, diklik total harganya. Supaya berubah nilainya. Oke, 7140 PPN-nya diklik. Lanjut, Mbak. Oke. Jangan lupa pajaknya dicocokin dulu 10%. Tarif pajak 10%. Nilainya sudah berubah 714. Lalu apa, Mbak? Info, ya kan? Pokoknya kalau udah selesai di sini, info, jangan sampai lupa. Info, nomor PO ada nggak? Nggak ada. Tanggal faktur oke, tanggal pengiriman. Nah, itu harus dicocokkan. Tanggal pengiriman 8 Januari juga. Karena dia tunai. Sehingga syarat pembayarannya harus diganti. Kalau tunai berarti diganti COD. Klik aja manual COD, nanti akan otomatis. Nah, itu dia. COD. Pelan-pelan. Nah, itu diklik. Yes. Sudah, keterangannya diisi penjualan secara tunai. Sesuai dokumen 7 strip 1. Penjualan secara tunai. Ya, sudah cukup. Kembali ke daftar tadi. Ke rincian. Good. 7854. Nah, ingat ya, karena ini nyambung dengan transaksi selanjutnya, yaitu langsung dibayar, maka kita ke proses. Proses pembayaran melalui transfer bank. Ya, silahkan pilih bank, metode bayarnya transfer bank, nilai pembayarannya di reload, lalu tanggal bayarnya adalah 8 Januari 2018. Ya, nilainya sudah cocok. Info lain, keterangan penerimaan penjualan tunai. Oke, silahkan dicetak atau kembali ke situ lagi, pastikan oke. Cetak atau simpan, silahkan. Nah, Mbak Ega memilih cetak. Cetak, pilih default. Yes. Silahkan lihat perbedaannya, tanda terimanya, formatnya berbeda, tetapi isi atau substansi isi yang dijelaskan di situ sama, ya kan? Beda kan formatnya? Tapi kan sama, tanda terima pembayaran. Keterangannya tadi apa ya? Yaitu di dalam modul, Mbak, baca aja. Penerimaan penjualan tunai. Sambil buka modul ya. Di dokumen 7.2. Keterangan, itu kan ada kan? Di bawah sendiri, jumlah terbilang, terus keterangan. Sambil lihat modul ya. Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Yuk, lanjut ke siapa lagi volunteer? Silahkan tutup Mbak Ega. Terima kasih sudah membantu saya. Hari ini saya beri tanda nilai plus juga ya. Ya, siapa? Siapa yang mau bantu saya untuk jadi asrot, asisten sorot? Siapa? Kalau nggak ada saya tunjuk. Nggak ada yang siap membantu saya selain Mbak Ega. Yang cowok ada yang mau bantu? Mas Andrianto, siap? Maaf Bu, punya saya ketinggalan baru tadi di transaksi 5 jadi belum selesai. Oke, berarti yang ketinggalan nanti kerjakan sendiri ya. Ayo, siapa yang mau bantu saya? Mbak Uslifa, please. Bu, maaf, saya Zoom-nya tuh pakai HP, jadinya nggak bisa. Oh, gitu ya. Oke, siapa lagi ya? Mbak Ratih Tantri.
Maaf Bu, saya Zoom-nya juga lewat HP. Siapa nih? Ayo dong, kita buru-buru nih. Yang mau siapa sambil belajar? Salah nggak apa-apa. Yang bisa mengikuti Mbak Ega tadi siapa selain Mbak Ega? Saya bisa, Bu. Oke, Mbak Indriani, please. Mbak Indriani akan melanjutkan yang tadi transaksi dari Mbak Ega, terakhir transaksi yang ke-7 ya, dokumen 7 strip 2. Oke, nggak ada masalah ya Mbak tadi ya? Tanda terima pembayarannya nggak ada masalah ya? Ada, Bu. Oke, di close aja semuanya, kita lanjut ke dokumen yang ke-8. Yang dokumen ke-8, tanggal 9 Januari 2018, pihak gudang meminta persediaan. Nah, maka kita pilih ke persediaan. Persediaan, terus permintaan barang. Nah, ini kemarin kelas yang kedua, nggak muncul permintaan barangnya, menunya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena dulu pas setting awal dia nggak nyentang bagian gudang meminta surat permintaan gitu kan. Jadinya nggak muncul menunya permintaan barang. Nah itu harus perbaiki di setting preferensi dulu. Kerja ulang. Makanya harus teliti memang. Ya silakan Mbak. Lanjut agak cepet ya Mbak kita ya. Tanggal 09, 01, 12. Wah sangar. Ketiknya cepet banget Mbak. Nggak apa-apa. Yo. Tipe permintaan, ya beli barang nih ya, bisa dilihat di bukti ya, dokumen 8. Tipe permintaan di bawahnya CV Surya Sejahtera itu beli barang. Lanjut, pilih barang jasanya. Apa yang diminta sama gudang? Tapioka, yes. Tapioka sebanyak 50 bungkus. Tanggal diminta udah cocok. Kuantitas 50 bungkus. Tapioka. Ya, silahkan lanjut. Udah bener kok. Maaf, tanggal diminta tanggal seberapa ya, Bu? Oke, lanjut ya. Setelah tapioka ada maizena. Maaf Bu, kalau Ya. di dokumen 8-nya kok tanggal dimintanya 10 Januari 2018 ya Bu? Dokumen 8, Mbak. Iya Bu, Dokumen yang 8 permintaan barang. itu untuk tanggal permintaan barangnya Bu. Iyalah, ya ini loh. Kan kita lagi input yang ke-8 toh, permintaan barang toh. Baru setelah permintaan barang dari gudang kita lanjut minta ke Boga Abadi sebagai Maksudnya supplier. yang di Oh, sebelah kanan. alah. Iya. Sorry. Mbak. Mbak, diklik aja barangnya. Thank you. Iya, benar. Itu 10 ya. Nah, saya aja yang bolak-balik ngerjain ya tetap aja ada sliwernya ya. Sorry. Benar, itu tanggal 10. Tanggal 10 Januari. Oke, terima kasih Mbak Indriani, kamu teliti sekali. Ya, Maizena. Lanjut ya, seperti tadi persis sekali, berarti itu juga 10. Jadi ini yang di tabelnya itu lah ya teman-teman. Yang di tabelnya itu kan tanggal dimintanya 10 Januari. Dia minta 100 bungkus tepung maizena, tapi surat permintaannya diajukan tanggal 9 gitu ya ceritanya. Oke, sudah cocok Mbak semuanya. Lanjut ke informasi nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada silahkan ini di save. Nah, setelah itu, setelah diminta sama gudang, perusahaan CCV kan jangan ditutup, Mbak. Jangan ditutup. Ya, itu berhubungan, Mbak, tadi. Nah, bentar ya. Itu kan tadi kan kita udah minta, yuk berarti balik lagi ke persediaan. Persediaan, balik ke tadi itu tak jelasin lagi ya. Persediaan, terus permintaan barang. Nah, diklik yang history, Mbak. History yang hijau. Daftar. Kiri pojok.
hijau. Nah, klik lagi Mbak, klik lagi. Diklik. Sabar ya. Nah, ini kan tadi udah nih, udah kita save. Terus menindaklanjuti yang ini, ternyata perusahaan langsung PO nih, langsung PO ke supplier si PT Boga Abadi. Sehingga gimana? Sudah dari sini. Terus kita kalau ambil no. Oke. Ternyata nggak bisa. Saya yang salah. Ini nggak bisa diambil, berarti kita ke menu, kalau kita yang beli, berarti kita ke menu pembelian. Yang ini di-close aja, Mbak. Nggak bingung. Sorry. Yang ini transaksi internal, setelah ini kita beli ke supplier, berarti transaksi eksternal. Berarti ke pembelian, terus pesanan pembelian. Terus habis itu kita isi pemasoknya adalah Boga Abadi. Terus tanggalnya diganti 10 Januari. Habis itu 01. Terus kita ambil. Nah, di sini kita nggak usah input lagi pesenannya, tapi kita ambil berdasarkan apa yang dipesan sama si gudang. Permintaan. Nah, ini ya teman-teman. Permintaan, terus kita cari permintaannya. Permintaan apa? Permintaan yang nomor, nah ini 2018-01 tanggal 9 ya, diklik. Yang tanggal 9, terus yang diminta adalah tapioka 50, maizena 50. Berarti ini dua-duanya dicentang ya, karena udah sesuai. Kalau sudah, klik lanjut. Ini sudah, klik lanjut. Terus harganya itu kan masih 0, Mbak. Oke, itu diganti dulu nggak apa-apa. PPN-nya 10%. Lanjut. Terus harganya itu, harga app itu loh, yang di kotak-kotak kan masih 0 ya. Nah, itu diklik manual. Harganya 7.000 untuk tapioka. 350. Oke, lanjut. Terus habis itu yang maizena harganya adalah 12.000. 12.000. Totalnya berapa? 1.200. Oke, lanjut. Kalau sudah cocok 1.705.000, PPN-nya 155. Kalau sudah silahkan bisa di transaksi 10, perusahaan menerima barang. Masih lanjut ya teman-teman. Dari transaksi PO ini, ternyata transaksi 10 masih berhubungan. Jadi daripada nanti kita buka histori lagi, langsung aja kita proses di sini. Masih berhubungan, sehingga kita proses. Langsung ke transaksi 10, penerimaan, proses penerimaan. Dokumen yang ke-10. Ya, itu ya, silahkan dicocokkan dari Boga Abadi, benar tanggalnya 11 Januari 2018, nomor terimanya, tuh ada tuh nomor penerimaan, 009876. 9876. Terus lihat dulu, semuanya sudah cocok, 500, 100. Nah, iya, ada keterangan ternyata ya. Keterangan. Yang tadi kayaknya pas
di pesanan pembelian kita belum ngisi informasi ya, Mbak? Coba balik dulu ke pesanan pembelian. Nggak usah di-close ya, jangan di-close ya. Itu kan ada tuh historinya. Nah, I-nya udah diisi belum? Nah, belum, Mbak. Aduh. Tanggal pengirimannya belum, ya. Kena pajaknya belum. Di edit dulu aja. Berarti penerimaan barangnya di-close dulu aja. Yang sebelahnya. Nah, karena kita edit data sebelumnya ya. Ya, ini diperbaiki dulu daripada nanti kita ngaruh di belakang. Pesanan pembelian, terus ini kan udah daftar nih ya. Coba di rinciannya, diklik ini di atasnya I. Oh ya, berarti harus buka ulang di daftar, Mbak. Sorry, di daftar. Di daftar pesanan pembelian yang boga abadi, diklik. Sudah? Kalau sudah I-nya. I-nya dilengkapi dulu. Nah, jangan sampai lupa tuh, tanggal pengirimannya aja belum disesuaikan kan? Masih 2022. Nah, silahkan disesuaikan tanggal 10 Januari. 10 Januari 2018. Pengirimannya nggak ada. Oke, keterangannya. Keterangannya juga nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, baru kita proses ulang yang tadi ya, 1705. Ke proses, terus pengirim. Proses, terus yang proses. Ini Untuk 9 itu ada keterangannya. Oke, diisi, sorry. Keterangannya PO atas permintaan pembelian pihak gudang ya, Mbak. PO atas permintaan pihak gudang. Cepet banget kan, sekarang udah jam 11 lebih. Ini kita baru sampai transaksi ke 10. Bentar lagi, masih kurang 5 transaksi. Ya, agak cepet yuk. Subtotal, oke. Sudah, kalau sudah silahkan diproses, Mbak. Karena yang ke 10 ini masih berhubungan nih. Ini WPN udah oke, proses penerimaan. Ya. Penerimaan, baru kita lihat dokumen ke 10. Ke 10, terima dari boga abadi. Benar. Terus tanggal terimanya silahkan dicocokkan lagi. Kita ngulang lagi nih yang tadi ya. 11 Januari 2018. Oke, nomor terima 009876 itu diklik aja. Udah otomatis ya tadi terrecord. Terus habis itu I-nya, ayo jangan sampai lupa. Ini nih yang dari tadi kita ya, ada kelewatan nggak nih? Tanggal kirimnya 10, benar. Pengirimannya nggak ada keterangan. FOB, turun ke atas. Turun ke bawah, kok turun ke atas gimana ceritanya ya? Oke, keterangannya diganti, Mbak. Barang atas PO. Barang atas PO tanggal 10 Januari 2018. Nah, ternyata berhenti dulu ya. Kita lihat transaksi ke-11. Udah nerima barang, terus juga nerima tagihan. Berarti kita pilih ambil faktur atau save. Sesuai dengan dokumen nomor 11. Ya kan? Si CV Surya Sejahtera udah nerima nih barangnya. Terus dia juga tanggal setelahnya, hari setelahnya dia juga nerima tagihan. Ya udah langsung aja kita ambil fakturnya, nyambung kan transaksinya, sorry. Ya, transaksinya nyambung. Silahkan klik faktur. Karena dokumen ke-11 adalah faktur pembelian yang terbit 1 hari setelah CV Surya Sejahtera menerima barang. Ya, sudah ambil faktur,
Boga abadi pemasoknya, nomor fakturnya ada loh Mbak. Ya, ya tanggalnya si Ira Popo, tanggal 12 Januari 12/01/2018, nomor fakturnya, invoice, strip boga, strip garis miring 2018, invoice, strip boga, ada kan di dokumen ke-11 yang di sebelah kiri atas, 2018 strip 099. Tanggalnya udah cocok, yang dibeli juga udah cocok, totalannya, PPN-nya Mbak masih beda. PPN-nya masih 11%. PPN-nya adalah 10% cocok. Kalau sudah informasi lainnya ada enggak? Coba diklik I. Oke, tanggal pengirimannya oke. Net 30. Turun ke bawah. Kayaknya nggak ada masalah ya, udah cocok ya tanggalnya. Udah cocok kok. Oke, kalau sudah bisa, karena transaksi selanjutnya udah tentang penjualan tunai baru, bisa yang ini kita save atau cetak. Silahkan pilih salah satu, Mbak Indriani. Mau dicetak, kita tunggu. Keluarnya adalah faktur ya. Nah, ini dia, faktur pembelian. Jumlahnya sama dengan dokumen yang ke-11. Oke, kalau sudah silakan ditutup. Lanjut ke transaksi 12. Ini agak banyak ini, 12, 13, 14. Oke, 10 menit lah ini insya Allah selesai. Di close aja karena udah nggak tentang pembelian lagi, tapi kita masuk ke penjualan. Tanggal 13 Januari transaksi 12, perusahaan melakukan penjualan tunai. Berarti terus penjualan, terus bukti dokumen 12.1 apa? Faktur penjualan. Ini tunai ya teman-teman, berarti beli, keluarin faktur penjualan, langsung terima pembayaran. Silahkan kalian pilih pelanggannya siapa, seberang, roti seberang ya kan. Roti seberang, tanggalnya 13 Januari. Oke, terus barang jasanya apa? Kan? Yang dijual apa? Oh, ada tepung beras 500 kuantitasnya. Silahkan diganti. Oke, 15, 7, 50. Nah, ada diskon. Diskonnya berupa rupiah, bukan persen. Sehingga ditulis di situ secara manual. 787, 500. Oke, kalau sudah silakan dilanjut. Nggak ada masalah lagi. Sebelum lupa, PPN-nya diganti, ya kan? Oke, lanjut. Terus lagi tapioka. Tapioka 200 kuantitasnya 200, harganya cocok. Nggak dapat diskon. Nah, 2940 ya, cocok ya, dokumen 12.1. Lanjut. Nah, lihat bagian bawahnya, udah cocok? Kalau udah, informasi, jangan sampai lupa, kita harus sesuaikan karena ada keterangan. Ya, tanggal faktur oke, tanggal kirim. Nah, itu juga harus tuh. Nomor PO nggak ada ya. Tanggal kirim, Mbak, sebelah kanan. Tanggal kirim sesuai dokumen 12.1 yaitu 13 Januari.
Karena tunai langsung dikirim. Terus syarat pembayarannya apa? Jual tunai. Apa Mbak Indriani? Good job, COD. Teman-teman yang lain kalau mau ada yang bantu jawab, nggak apa-apa loh, tak catat loh. Ada nilainya. Setiap apa yang kalian katakan, saya catat sebagai nilai yang membantu. Keterangannya, penjualan secara tunai. Oke, saya akan diam. Saya kasih kesempatan. Siapa selain saya dan Mbak Indriani, adakah yang mau memberitahu proses selanjutnya bagaimana? Siapa yang mau nambah nilai keaktifan? Najla Aulia? Najla Aulia hadir? Gak ada? Ada loh ini. Najla. Gak ada orangnya ya? Cuman ada namanya. Siapa? Maaf Bu, saya ketinggalan. Oh, Najla ketinggalan. Tapi tahu prosesnya setelah ini gimana kalau memperhatikan dari tadi? Nggak tahu. Oke, Fevinia. Fevinia hadir? Fevinia ada sih Zoom-nya, namanya juga ada. Tapi respon apa enggak nih ya? Enggak respon. Oke, mungkin sedang tidur siang. Enggak ya, saya harap mungkin sedang ke kamar mandi. Yuk lanjut ke Januar. Januar Arafi. Ada di sini? Ada Bu. Mohon Masih maaf Bu, into? ketinggalan. Habis ini gimana? Kalau memperhatikan pastinya tahu dong. Prosesnya gimana setelah ini? Yang mana Bu? Yang ini, yang dokumen 12, transaksi 12 itu, dokumen 12, 1 sama 2. Transaksi 12 ya Bu ya itu ya? Kalau udah selesai, yang transaksi 12, 1, terus gimana? Kalau sudah selesai 12.1 ya? Langsung ke tanda terima pembayaran Bu? Nah, itu prosesnya gimana supaya keluar tanda terima pembayaran? Diproses. Oke Mbak, ayo kita ikutin arahannya dari Mas Januar, Mbak Indriani. Ini di dulu Bu, ini Bu. Diproses katanya Mas Januar, terus? Pembayaran. Oke. Nilai plus Mas Januar, berarti memperhatikan ya, bisa jawab ya meskipun ketinggalan ya. Good job. Nah, sudah nih Mas Januar udah kasih tahu pembayaran. Kita sesuaikan lagi nih. Apa yang harus disesuaikan? Oh, ternyata si roti seberang bayarnya via bank. Ya udah, kita klik bank. Metode bayarnya transfer bank. Di reload nilainya ya Mas ya. Senang saya kalau pada memperhatikan gini, nggak sia-sia saya nih ya. Tanggal bayarnya tanggal berapa itu? 13 Januari 2018. Keterangannya apa? Ada nggak? Ada penerimaan penjualan tunai. Dicek jumlahnya, uang yang dibayar sesuai dengan faktur 19.692.750. Oke, kalau sudah silahkan klik simpan atau klik cetak. Ya, Mbak Indriani memilih dicetak. Berarti kita lihat dokumen yang 12.2. Default. Apakah cocok? Cocok ya, tanda terima pembayaran. Good.
the last 3 transaction. Ada 3 lagi. Transaksi ke-13, perusahaan menerima pelunasan piutang. Nah, ini udah nggak ada hubungannya sama penjualan tunai. Tapi ini hubungannya sama yang tadi di awal, yang pas penjualan kredit ke CV Baking Cake tadi ya, masih inget ya. CV Baking Cake melunasi utangnya ke CV Surya Sejahtera ya kan, sebesar 13.478. Mana kita harus masuk ke menu apa ini? Yang namanya piutang itu kan terjadi karena penjualan secara kredit. Nah, berarti kita masuk ke menu penjualan. Gitu. Penjualan. Terus penerimaan penjualan. Kenapa Bu kok penerimaan penjualan? Lawang kita mau lihat datanya CV Baking Cake, kalau nggak kita lihat datanya, nggak tahu kan nilai utangnya berapa. Dah, tuh dilihat mana yang CV Baking Cake. Nah, itu diklik. Diklik. Sesuaikanlah tanggalnya. Tanggalnya tanggal berapa? Oke, 15 Januari. Penerimaannya via bank, metode bayarnya metode cek giro. Terus nomornya berapa itu gironya? BG 991188. Nomor cek ya itu ya. Nomor cek giro. Nah, ini kan yang terikot datanya 8 juta. Padahal dia mau lunasi yang 13 juta. Berarti kita klik ambil yang hijau itu. Ambil. Nah, yang mau dilunasi yang berapa? Yang 13 juta. Berarti yang dicentang yang itu aja. Yang lainnya di-uncheck atau checklistnya dihilangin. Yang diambil datanya cuma yang mau dilunasi aja. Yaitu 13 juta sekian-sekian. Lanjut. Sebentar ya, berhenti dulu. Ini ketumpuk di penerimaan penjualan. Oke, ntar Mbak, kita ulang dulu prosesnya. Ini salah. Dicentang, dihilangin semua. Kita ulang aja daripada nanti ketumpuk-tumpuk. Ayo, silahkan di-close dulu, Mbak. Semuanya, kita ulang aja lah. Dari penjualan, terus penerimaan penjualan, data baru ya. Nah, tadi kenapa salah? Iya, berarti. Oke, yang ini. Silahkan dicari, Mbak. Dicari pelanggannya siapa. CV Baking Cake. Dari bank, terus dia bayar pakai cek giro. Nomornya BG99. Oke, teman-teman, ini salahnya tadi karena kita buka daftar, terus kita edit daftar yang uang muka tadi ya. Jadi ketumpuk nominalnya. Harusnya nggak usah. Harusnya kita data baru aja. Jadi penjualan, penerimaan penjualan langsung ke searching CV Baking Cake.
Ya, silahkan tanggal bayarnya berapa? 15 Januari. 15 Januari, tanggal ceknya itu tanggal cair maksudnya. 31 Januari 2018. Terus ambil. Caranya persis kayak yang tadi itu. Ambil. Nah, yang dicentang yang 13 juta. Yang lainnya yang nggak dilunasi, itu nggak usah dicentang. Di uncek. Ya, yang dicek yang tadi itu 13 juta, tanggal 8. Lanjut. Sudah cocok? Di reload, Mbak, itu kenapa nilai pembayaran masih 0? Karena reloadnya belum diklik. Sudah. Kalau sudah di reload, nilai pembayaran sama dengan faktur yang dibayar. Silahkan, kalau sudah selesai informasi, adakah informasi yang harus diisi? Itu jangan sampai lupa ya, teman-teman, informasinya. Penerimaan pelunasan piutang. Oh, ini. Nah, penerimaan pelunasan piutang atas faktur nomor itu. Piutang atas nggak usah buru-buru, Mbak. ATAS. Faktur nomor INV garing 17 garing 100. Nah, kalau sudah, silahkan dicetak atau di-save. Karena transaksi selanjutnya sudah tidak berhubungan dengan yang ini. Good job, disimpan. Lanjut ke transaksi 14. Transaksi 14 yaitu terkait pembuatan paket promo. Kalau bikin paket promo, berarti kita harus menambahkan di barang atau jasa kita. Berarti kita klik menu apa? Persediaan barang dan jasa. Yo, terima kasih. Barusan siapa yang jawab? Arlian Shirley ya? Uslifa, Bu. Siapa? Uslifa, Bu. Oh, Mbak Uslifa lagi. So sorry. Karena saya nggak ngemat cap untuk itunya, presenternya. Mbak Uslifa lagi. Uslifa, oke. Nambah lagi. Mbak Uslifa, kamu ketinggalan, nanti kamu kerjakan sendiri ya. Sambil diperhatikan teman-teman yang lain juga. Barang dan jasa silahkan diklik. Nah, ini dia. Ini karena kita nambahin lagi nih semuanya ya. Jadinya harus klik satu-satu. Perhatikan di bukti memorial dokumen 14. Kategori barang. Silahkan kategori barang dicari yang promo. Tulisan ya. Bikin barang baru. Oh, sorry. Umum berarti yang ini. Umum. Karena pilihannya cuma tepung sama umum. Berarti ini umum. Kode barangnya, iya, barang dan jasa. Terus nama barangnya, silahkan di klik manual. Namanya itu kan ini kan di sini namanya promo tepung murah toh. Promo tepung murah tuh ini di dokumen 14. Udah kasih nama itu aja, promo tepung murah. Terus jenis barangnya, nah ini yang diperhatikan karena kita mau bikin paket, maka jenis barangnya diganti grup. Jadi satu paket itu kan terdiri dari berbagai macam jenis barang ya. Satuannya silahkan pilih paket. Sudah bukan bungkus lagi ya, dia sistem paket kan.
Oke, data baru. Ya, ini jangan sampai lupa semuanya umum, barang jasa, promo tepung murah, grup paket. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu penjualan atau pembelian ya. Default diskon nggak ada keterangan. Terus harga jualnya satuannya diilangin aja, diilangin centangnya. Karena harganya udah ditentuin, kalian inputin harganya di situ. Harganya adalah 5 juta. Silahkan klik manual 5 juta. Oke. Lalu PPN-nya nih ya. Tulisannya kan di sini keterangannya harga belum termasuk PPN. Harga belum termasuk PPN, maka PPN-nya kalian tambahkan. Kalian input, kalian sertakan di situ. PPN. Itu, silahkan diinput di situ. Kenapa diinput di situ? Karena di sini ada keterangan belum termasuk PPN, sehingga kita harus menambahkan harga itu PPN-nya berapa kan gitu kan? Silahkan Mbak, diklik Mbak PPN, bukan PPN. Nah, itu dia PPN. Iya. Terus dasar pengenaannya juga 100% ya, karena kan kena dari harga jual. Ya, silahkan beralih ke rincian grup. Rincian grup ini kalian isikan isinya dari paket itu apa aja, yaitu 100 tepung terigu dan 50 bungkus tepung kanji. Nah, itu kalian inputkan. Kuantitasnya 100 tepung terigu. Lalu 50 tepung kanji. Oke, kalau sudah yang selanjutnya lain-lain akun dan gambar kita abaikan aja karena nggak penting juga ya. Ini udah semuanya, harga udah, nama udah. Silahkan di save. Kalau sudah, kita ke transaksi terakhir yang ke-15. Alhamdulillah. Karena tidak berhubungan dengan ini, silahkan di-close barang jasanya. Nah, dari paket promo yang kita jual, ternyata ada yang tertarik nih, ada yang beli. Toko roti seberang beli. Berarti kita mencatatnya di mana sekarang? Siapa yang mau jawab nilai plus? Penjualan, Bu. Penjualan terus mana, Mbak? Penjualan terus kemana tadi? Ke Mbak Aprilia. Kemana, Mbak? Ke benar. Dokumen. Faktur penjualan. Oke, Mbak Aprilia Ratno. Ya. Betul sekali. Terima kasih. Penjualan terus faktur penjualan. Itu silahkan kalian isi persis dengan cara yang tadi. Pelanggannya diisi dulu. Siapa pelanggannya? Seberang. Ya kan? Di dokumen 15 itu loh. Yang beli itu kan toko roti seberang. Dia beli paket promo. Tanggal 17 Januari. Oke, dia beli apa? Silahkan diklik di situ. Promo.
Nah, itu dia promo. Sebanyak berapa? 2 paket, ya kan? 2 paket. Harganya ya 10 juta. Silahkan dilanjut. Diskonnya nggak ada, tapi PPN-nya masih 11%. Silahkan PPN diubah dulu. Udah cocok ya, PPN udah. Nah, ini teman-teman, dia berarti sistemnya tunai ya. Kenapa? Karena tanggal 17 pesen, tanggal 17 juga dikirim. Nah, informasi lainnya silahkan dilengkapi. Oke, nomor PO-nya nggak ada, pajaknya kena pajak, tanggal pengiriman Mbak, silahkan diganti. Tanggal pengiriman 17 Januari. Terus syarat pembayarannya gimana itu? Dia beli tanggal 17, langsung bayar tanggal 17. Berarti COD ya, tunai toh itu berarti langsung dibayar. Keterangannya, penjualan tunai promo. Oke, sudah selesai. Terakhir adalah dokumen 15.2. Karena sudah langsung dibayar, kita pilih apa? Cetak, proses, atau ambil? Iya, langsung dibayar. Oke, terima kasih Mbak. Langsung dibayar. Bayarnya pakai bank. Nah, ini tolong dilengkapi ya. Transfer bank. Ayo Mbak, metodenya transfer bank. Saya udah mulai rapat loh ini. Saya buru-buru loh ini. Nah, yuk transfer bank, nilai bayarnya di reload. Nah, tanggal bayarnya 17 Januari 2018. Sudah ada datanya ya, udah sama, cocok infonya, penerimaan, penjualan promo. Info. Keterangan. Nah, ya, sesuai dokumen 15.2. Penerimaan penjualan promo. Oke, sudah cocok. Harganya 11 juta. Silahkan disimpan atau dicetak. Ya, terima kasih teman-teman. Akhirnya selama lebih dari 1,5 jam selesai juga transaksi kita dari 1 sampai 15. Nanti besok kita ketemu lagi untuk transaksi 16 sampai 30. Bagi yang sekarang ketinggalan, saya mohon kalian kerjakan sendiri sesuai dengan video yang sudah di-share di Elita. Nanti kalau ada yang kurang jelas, saya tambahin video yang Zoom kita pada hari ini ya, yang pelan-pelan ya, kita praktek. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu besok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.